ini ada beberapa tipe pernikahan versi basa-basi. Kita saksikan yuk. Ada tipe pernikahan yang bernama conflict habituated atau konflik terbiasa, yaitu tipe yang boleh dibilang sebagai partner in crime. Tipe ini adalah tipe pasangan yang jatuh dalam kebiasaan mengomel dan bertengkar tiada henti. Kebiasaan ini menjadi semacam jalan hidup bagi mereka. Tak heran kalau secara konstan mereka selalu menemukan ketidaksepakatan. Lalu ada tipe hubungan devitalized, yang merupakan karakteristik pasangan yang sekali waktu dapat mengembangkan rasa cinta, menikmati seks, dan satu sama lain saling menghargai. Namun mereka cenderung merasakan kehampaan hidup perkawinan walaupun tetap berada bersama-sama. Soalnya, kebersamaan mereka lebih karena dorongan demi anak atau citra mereka dalam kehidupan di masyarakat. Namun ternyata, tipe perkawinan inilah yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat manapun. Kemudian yang terakhir ada tipe vital, yaitu pasangan suami istri terikat satu sama lain terutama oleh relasi pribadi antara yang satu dengan yang lain. Di dalam relasi tersebut satu sama lain saling peduli untuk memuaskan kebutuhan psikologis pihak lain. Kalaupun mengalami konflik, biasanya lantaran ada hal-hal yang sangat penting dan untungnya baik suami maupun istri saling berupaya menyelesaikannya dengan cepat dan bijak. Nah, kira-kira pemirsa termasuk tipe yang mana ya? Kalau nanya pemirsa kan jauh nih, satu-satu bintang tamu saya aja deh. Tipe yang mana? Mbak Dewi dulu. Tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga. Habitual, vital, sama ada satu lagi tadi gue. Jadi yang pertama itu berantem terus. Memang menyelesaikan konflik dengan cara berantem. Kemudian yang kedua itu ya saling sosok lah yang standar aja ngejalanin pernikahan. demi anak, Iya, demi iya. pandangan orang-orang. Iya, iya. Atau yang ketiga tadi malah saya lupa tadi apa yang ketiga? Vital. Itu artinya Sebuah alat ya. alat yang sangat penting. Bukan, saya nahan dia keluar. Itu penting loh. Dalam suami istri itu penting loh. Ya, penting banget. Yang ketiga apa sih tadi? Ya itu vital. Ya itu. Artinya Terbuka. Ya, terbuka. Itu emang kondisi yang paling ideal Ya memang sih. harus dibuka ya. Iya. Perasaannya. Benar-benar perasaan, pikiran, wawasan semuanya harus dibuka. Tapi sekarang aku jawab dulu pertanyaan yang tadi. Kalau romantis menurut Mbak Dewi dan suami, Romantis itu seperti siraman air ya. Kita istilahnya pohon atau bunga, kita selalu bilang, oh kok kayaknya dia bahagia banget, atau the grass is greener on the other side. Pasti ada sesuatu, berarti salah satu pasangan selalu menyirami dengan entah itu kata-kata positif dan baik, entah dengan actions yang baik, dan itu yang kita butuhkan. betul. kalau udah mulai sedikit ada lupa dalam tanda kutip. Kita mengingatkan, itu gunanya komunikasi. We have to be open. Kalau kita bisa mengeluh atau merasakan sesuatu yang kurang, berarti waktunya untuk kita duduk dan komunikasi. Bukan berarti menuntut ya. Tidak boleh menuntut. Itu intinya duduk dan disampaikan. Kalau sekarang kan ibu-ibu ngedubel, gimana sih nih bapak dikurang udah nggak tahu apa sekarang. Terus masih upload benaik. status. Nah, curhat di Facebook. Nah iya. Banyak atau nyindir ya lewat status BBM. Kerjanya gonta-ganti padahal ternyata komunikasi sama suami istri tapi sindir-sindiran. Gila, itu yang lo lakuin kan sama suami lo? Bapak tahu aja sih, Pak. Oh, pantesan suami saya udah nggak mau pakai BBM lagi. Sekarang saya baru tahu. Oh, suami lo jalan kaki? Kok jalan kaki? Nggak ada Nggak pernah pakai BBM? Bukan bahan bakar, Pak. Oh, sorry. Masih ngomong aku sayang kamu nggak sih? Udah, lu punya suami kali, gak usah ngomong ke gue. Enggak, Iya lu sih, tatapan tatapannya iya sih. Iya. bener, tatapan lu langsung Saya ke lihat, sini. Lu Oh, punya itu harga kan- diri kali. Itu karena dia agak jereng, jadi kayaknya lihat lu Jadi kalau gue ngeliat lu ngeliatnya ke sini. Berarti ke Pongki dong. Enggak, ini sebenarnya calon suami yang syariah. Udah pakai kerudung juga. Curhat dong. Iya. Gimana tentang syariah? Loh, kok syariah? Ya, tapi itu masih nggak sih ngomong I love you. Dia masih ngomong seminggu lalu ya. Seminggu lalu. Masih. Seminggu lalu di WhatsApp ada. Tapi I love you-nya really love you ya, bukan love Nggak you. tahu tuh kalau Saya ditanyakan. jarang bilang I love you. Saya punya cara lain menyampaikan. Misalnya lewat saya buatkan makanan khusus buat dia untuk dia bawa seharian kerja atau yang lain-lain. Atau misalnya dengan cara terima kasih ya udah jagain aku sama anak-anak. Udah apa namanya? Ini kelihatan bininya lebih tangguh kayaknya ya. Kita mau Iya. makan, mau jalan-jalan, mau apa tuh bener-bener nggak harus
aduh gimana ya gitu. Ada orang yang bisa kita minta, ada nggak? Kita boleh nggak gitu. Jadi aku juga berproses. Yang tadinya wah di mana-mana, sekarang mungkin lebih I have someone that can actually make money. Tapi maksudnya yang benar, ada kebanggaan tersendiri kan ketika Mas Pongki sudah memberikan rasa aman. Dan ungkapan itu diucapin waktu pas Mas Pongki di depan gerbang kan? Oh, pas mau pergi. Pegang pentungan kan? Oh, Terima satpam kasih kamu rumah. sudah menjaga aku dan keluarga aku. Kata satu Iya. gua. Tapi kalau Mas Pongki sendiri, kan cowok agak susah nih untuk mengucapkan Mengungkapkan. perasaan yang ada di hati. Termasuk yang kayak gitu atau Nyanyi dia pasti. Saya susah. Saya tuh sama seperti bapak saya persis. Jadi caranya nggak verbal gitu, nggak verbal, tapi lebih ke tindakan. Cuman ternyata kan dia membutuhkan verbal gitu loh. Orang ini tuh membutuhkan sentuhan gini tuh dia membutuhkan kata-kata. Dan bahkan saya pernah ikut apa itu yang kita berdua sama Reza itu apa? Oh, kita pergi couples meditation. Couples meditation. Saya nggak ngerti dan saya nggak mau tahu sebenarnya. Cuman karena dia meminta dan dia butuh itu, ya saya harus tahu dan saya harus di situ saya dilatih Jadi, untuk verbal. meditasi yang di guide ya, dipimpin karena ada gurunya, sehingga ketika sama-sama menatap mata dan saling bisa bicara itu kayak dikasih waktu. Cuma 10 menit stop, ada timer 10 menit stop. Tapi ketika dia ngomong, itu tuh aku nggak boleh ngomong apa-apa, nggak boleh gini-gini, nggak boleh gini-gini, pokoknya poker face, bener-bener yang lempeng. Jadi pun misalnya dia ngomongin, saya sebenarnya nggak seneng kalau itu nggak bisa gitu. Jadi bener-bener jadi pendengar. Gitu. Latihan jadi pendengar Ya, dan latihan. ngomong. Iya. Dia melihatnya bahwa udah pipis di bawah dan nahan. Tapi seru karena menurut aku setelah hampir 13 tahun selalu ada variasi baru lagi gitu kan, nggak mungkin pakai baju yang sama terus. Benar. Kita pasti akan ada ganti baju. Tapi berarti ada sesuatu yang berubah dari Ya, diri betul. Mas Pongki Betul. dan juga Oh, iya. Mbak Sofi pastinya Betul. ya. Dan tadi kan dibilang katanya pada saat Mas Pongki bilang dia tuh ternyata butuh ucapan, butuh sentuhan, Mbak Dewi langsung yang ngawuknya kencang banget. No. Karena aku pernah dengan pengalaman. Yes. Yes. Tapi itu kita pengen tahu jadinya. Karena Bapak sejak kapan nyolong bensin, Pak? gue mencoba mengerti, makanya gue Enggak, karena ngangguknya tuh beda. Lu justru dengan begitu lu nggak ngerti, soalnya topinya sama. Oh, Copot tuh topi, salah copot. lagi. Kayak Joshua kan? Iya. Dia kan berdua sama Padahal Joshua. maksud gue kan saya membuat bakso borak. Enggak, karena Mbak Dewi tuh cara ngangguknya beda. Berarti ada satu yang dalam. Intinya adalah setiap orang punya love language, bahasa Yes. cintanya masing-masing. Betul. Ada dengan kata-kata, ada dengan sentuhan. You don't have to say I love you, sayang I love you banget nih. Nggak perlu, Saya udah tapi punya dengan istri saya. Ketek. Iya, hanya dengan sentuhan aja, dengan genggaman kita sudah bisa merasakan Yap. cinta. Atau makanya kita harus tahu nih pasangan kita sukanya apa, love language-nya apa, atau dengan hadiah, atau dengan ya apapun. apapun lah ya. Kamu sukanya apa? Aku sukanya bingung saya. Bakso. Saya sukanya satu. Saya sukanya kita ngobrol. Ada lagi orang yang mungkin lebih bisa menambahkan apa yang sudah ada. Maksudnya lu mau bawa mak lu ke sini? Ini ada seorang psikolog lah. Oh, pakar Dia maksudnya. Oh, pakar. Ini namanya lucu. Namanya Mbak Popi Durasio. Ini dia. Mbak Popi, beri tepuk tangan untuk Mbak Popi. Maksudnya buruan Oh, iya, Mbak iya. Popi, durasinya udah ini. Mbak Popi selamat datang kembali. Kita bisa lihat Mbak Popi ini sangat happy karena ada 2 kembang ya di kupingnya. Kita bisa lihat dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Popi selamat datang kembali loh untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan Ini nggak udah bosan. sering datang juga. Mbak Popi rumahnya kompleks sebelah. Iya betul, bukan benar. lagi. Tinggal kita culik pokoknya ke sini. Ini masih mending punya rumah nih pada numpang. Ini mudah-mudahan nih ya sebenarnya ya dari awal ketika aku di briefing soal acara pagi hari ini temanya aku cuma berdoa semoga durasinya cukup karena sebenarnya banyak banget yang harus di-share supaya apa? Supaya pemirsa yang nonton Basa-Basi ini terutama suami istri yang mungkin sudah menikah 10 tahun, 20 tahun tapi sebenarnya di dalam hati mereka tuh mereka nggak bahagia sama pernikahannya.
mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ya udahlah yang namanya pernikahan mana ada yang bahagia sih. Bahkan ada sebuah statement seperti itu. Aku curhat sih sebenarnya. Lihat dari ekspresi aja. Karena aku itu nih mungkin ada yang ngalamin. Karena aku tumbuh dengan persepsi tidak ada pernikahan yang bahagia di dunia ini. Itu dia kenapa aku selalu senang ketemu orang yang sudah tapi itu susah karena itu sudah menjadi isu dalam diri nih. Sekarang aku jujur, itu udah jadi mindset. Sebagai belief, keyakinan. Yes. Nah, sama seperti sekarang ada yang bilang, kalau udah kawin mah mana bisa sih pacaran? Alah boro-boro pegang tangan kesandung aja dibilang mate lu kemana? Itu persepsi yang berkembang, betul? Tapi persepsi yang berkembang kembali semua balik ke diri masing-masing, bener nggak Mbak Popi? Kalau memang pernah ada mindset yang akhirnya membuat lu ragu, nggak apa-apa. Lu juga harus menghancurkan itu. Jangan sampai lu juga ragu. Makanya mau saya hancurin, ada bensin sama api nggak pengen saya bakar. Makanya kenapa kan kalau ngundang bintang tamu misalnya kayak sudah hampir 13 tahun menikah, saya ngelihat kedua pasangan ini berkembang gitu. Hal yang paling hebat adalah menurut aku ketika Mas Pongki bisa melepaskan istrinya untuk belajar sesuatu yang baru dan kemudian dia men-take care anak-anaknya. Mbak Dewi yang aku lihat Kesibukannya dengan gak tau kenapa dengan dia yang sekarang, ini gue pakai ilmu sok tahu ya, dengan dia yang sekarang itu ada sesuatu yang berbeda gitu. Dia nggak tahu karena umur, nggak tahu karena memang perjalanan hidup atau karena pasangannya, terlihat akhirnya si orang ini juga menjadi jauh lebih baik. Nah, jadi yang pengen aku tanyakan di sini adalah, silakan Wendy. Gak, gue pengen tahu menyimak gue apa? Nggak, gue tanya sekarang sama lo. Sekian banyak bintang tamu dan semuanya bahagia, semuanya seneng. Nggak semuanya punya rasa skeptis yang luar biasa tentang sebuah pernikahan. Dan kenapa lo masih ragu? Saya nggak ragu. Baiklah pemirsa. Silakan Pak Popi mengomentari pendapatnya. Tapi ada masalah. Sebenarnya aku tanya dulu ke Mbak Popi beda. Ke Mbak Popi dengan kondisi seperti ini. Tapi kan mereka sampai titik ini kan juga sebuah proses. Benar, sebuah proses. Sekarang saya mau nanya sama Mas Pongki, definisikan istri adalah jawab dengan cepat, secepat-cepat. Istri, penolong saya. Suami adalah jawab dengan cepat. Pelindung saya. Pelindung saya. Mereka each other mengisi. Karena definisinya mereka menjawab dengan spontan. Segala sesuatu yang spontan itu adalah segala sesuatu yang spontan itu adalah dari bawah sadar. Letaknya bawah sadar itu menyimpan belief system atau mindset tadi, definisi terhadap suami atau istri. Kalau sampai ada yang nggak sinkron, suami istri adalah orang yang memasak untukku, kemudian memberikan anak untukku, melindungiku. Dia harus mencari istri yang besar badannya, subur, pintar masak. Nah, kalau dia istri tiba-tiba berkarir, udah pasti ribut. Jadi definisi ini harus ditemukan. Kalau nggak sinkron, kalau ribut terus, definisinya nggak ngeklop. Nah, kemudian kalau udah terjadi, udah kawin, terus solusinya gimana? Solusinya adalah mengganti definisi itu. Bukan mengganti pasangan. Tidak, karena pasangan itu mengikuti apa yang kita pikirkan. Kalau mau beres di luar, beres di dalam. Nah, kemudian tadi ada terjadian bahwa ada pernikahan yang nggak stabil, pada akhirnya berpisah karena tidak tahu bagaimana berkomunikasi. Karena dia mendefinisikan bahwa pernikahan itu karena cinta. Bicara mengenai cinta, kita harus siram. Tapi bicara mengenai pernikahan karena ibadah, pertahankan sampai mati. Ngerti Pak, ngerti. Ya udah biasa. Jadi tertuduh. Nah, kembali lagi kalau bicara mengenai komunikasi, proses macam apa seseorang menerima komunikasi? Ada yang melalui penglihatan, penciuman, pendengaran. Kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Kita iklan dulu. Nanti setelah iklan ada bintang tamu namanya Hooker Fiti. Jangan kemana-mana.